Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tugas saiki kowe isih kagunungan wujuding sukma. Loro no. Gambarku kok ora ketok gambarmu barang. Sukses ngono lho, ya bareng-bareng. Loh. Suksesku ilang amarain. Sukses. Wis terang genah. Angel. Diam toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan menceritakan sejarah tentang Putri Kediri atau asal usul Dewi Kili Suci atau Sekartaji, bisa dibilang juga dengan Dewi Songgolangit. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya terus berkembang dan berkembang lebih baik dengan cara tombol subscribe, like, dan komennya. Langsung saja kita bercerita tentang sejarahnya. Dewi Songgolangit merupakan putri salah satu raja yang dikenal di Kediri. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lembut, banyak pangeran dan raja-raja ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun sayangnya Dewi Songgolangit belum memiliki keinginan untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat mendambakan seorang cucu di tengah-tengah keluarga mereka. Anakku, sampai kapan kau menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Tanya raja pada suatu hari. Ayahanda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami, namun jika ayahanda sangat mengharapkan hamba untuk menikah, baiklah, tapi hamba meminta syarat. Suami hamba harus memenuhi keinginan hamba. Lalu apa keinginanmu? Hamba belum tahu. Loh, kok aneh? Saud baginda, hamba akan bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk dewa. Setelah itu hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba. Lalu Dewi Songgolangit bersemedi selama 3 hari 3 malam memohon petunjuk sang dewa. Lalu pada hari keempat ia menghadap ayahnya. Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan sebuah tontonan yang menarik, tontonan atau pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya, semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan, dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor yang nantinya akan dijadikan sebagai pengiring pengantin terakhir. Harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Wah, berat sekali persyaratanmu itu, sakut baginda. Meski berat, namun syarat itu tetap diumumkan kepada rakyat-rakyatnya, tak terkecuali raja-raja dan pangeran dari negeri tetangga dan seberang. Para pelamar yang tadinya menggebu-gebu untuk memperistri Dewi Songgolangit, banyak yang ciut nyalinya dan akhirnya mereka mengundurkan diri karena merasa syarat yang harus dipenuhi Songgolangit mustahil dan berat. Akhirnya tinggal 2 orang saja yang tersisa dan menyatakan siap dan sanggup untuk memenuhi permintaan Dewi Songgolangit.
mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Ludoyo dan Raja Kelana Sawandana dari Kerajaan Bandar Angin. Baginda Raja sangat terkejut mendengar kesanggupan kedua raja itu, sebab Raja Singobarong adalah manusia yang aneh. Ia seorang manusia berkepala harimau, wataknya buas dan kejam, sedangkan Kelana Wandana adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah, namun punya kebiasaan aneh, suka pada anak laki-laki. Anak laki-laki dianggapnya sebagai gadis-gadis cantik. Namun semua sudah terlanjur, Dewi Songgolangit tidak bisa menggagalkan persyaratan yang telah diumumkan. Raja Singobarong bertubuh besar dan tinggi, dari bagian leher ke atas berwujud harimau yang menyamakan, berbulu lebat dan dipenuhi dengan kutu-kutu. Itulah sebabnya ia memelihara seekor burung merak yang rajin mematuhi kutu-kutunya. Raja Singobarong telah memerintahkan kepada para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar, mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah tontonan yang menarik, dan mendapatkan seekor binatang berkepala dua. Namun pekerjaan tersebut ternyata tidak mudah. Kuda kembar sudah bisa dikumpulkan, namun tontonan dengan kreasi yang baru belum juga tercipta. Demikian pula dengan binatang berkepala dua belum juga bisa didapatkan. Maka pada suatu hari ia memanggil patinya yang bernama Iderkala. Ia diutus oleh Raja Singobarong untuk menyelidiki kesiapan dari persaingannya. Kelana Wardana, Patih Idekala, dan beberapa prajurit terlatihnya segera berangkat menuju kerajaan Bandar Angin dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Setelah mereka melakukan penyelidikan dengan seksama selama beberapa hal, mereka kembali ke Ludaya. Ampun Baginda, kiranya si Kelana Wardana hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Songgolangit. Hamba melihat lebih dari 100 kuda dikumpulkan. Mereka juga telah menyiapkan tontonan yang menarik dan sangat menakjubkan. Patih Dekala melaporkan, wah celaka kalau begitu, sebentar lagi dia dapat membuat Dewi Songgolangit sebagai istrinya, kata Raja Singobarong. Lalu bagaimana dengan binatang berkepala duanya? Apa mereka juga sudah siapkan? Hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan, Baginda. Tapi nampaknya sebentar lagi mereka dapat menyiapkan, sambung sang Patih Idekal. Patih Idekala mulai siapkan prajurit pilihan yang terbaik dengan persenjataan yang lengkap. Setiap saat mereka harus siap diperintah untuk menyerbu ke Bandar Angin. Demikianlah Raja Singobarong ingin bermaksud untuk merebut hasil usaha keras Raja Kalaneswandana setelah mengadakan persiapan yang matang. Raja Singobarong memerintahkan beberapa mata-matanya untuk menyelidiki perjalanan yang ditempuh Raja Kalaneswandana dari Wangker menuju Kediri. Rencananya Raja Singobarong akan menyerbu mereka di perjalanan dan
merebut hasil usaha Raja Kelanaswandana untuk diserahkan sendiri kepada Dewi Songgolangit. Namun rencana Raja Singobarong hancur karena semua mata-matanya berhasil ditangkap dan dibunuh oleh prajurit Kerajaan Bandar Angin karena kedok mereka terbongkar. Sementara itu Raja Singobarong yang menunggu laporan dari prajurit mata-matanya yang dikirim Kerajaan Bandar Angin nampak gelisah. Ia segera memerintahkan kepada Patih Indrakala untuk menyusul mereka ke perbatasan. Sementara ia sendiri pergi ke Taman Sari untuk menemui si burung merak karena pada saat itu kepalanya terasa gatal sekali. "Hai burung merak, cepatlah patukilah kutu-kutu di kepalaku," teriak aja si Singobarong menahan gatal. Burung merak yang biasa melakukan tugasnya segera hinggap di bahu Raja Singobarong dan mulai mematuhi kutu-kutu yang bertebaran di kepala Raja Singobarong. Karena patukan-patukan yang nikmat dari burung merak itu, Raja Singobarong sampai tertidur pulas. Ia sama sekali tak mengetahui keadaan di luar istana karena ia tak ada prajurit yang berani melapor kepadanya. Di luar istana, pasukan Bandar Angin telah menyerbu dan mengalahkan prajurit Lodaya. Bahkan Patih Indrakala yang dikirim ke perbatasan ialah telah tewas terlebih dahulu karena berpapasan dengan pasukan Bandar Angin ketika pertempuran itu sudah menambat ke dalam istana dekat Taman Sari. Barulah Raja Singobarong terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ribut-ribut. Sementara si burung merak masih saja terus mematuki kutu-kutu di kepala Raja Singobarong. Jika dilihat secara sepintas dari depan, Raja Singobarong terlihat seperti binatang berkepala dua, yaitu berkepala harimau dan merak. "Kayak mengapa di luar sana ribut-ribut?" teriak Raja Singobarong marah. Namun tak ada jawaban kecuali kelebatnya bayangan seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Raja Kelanaswandana. Raja Singobarong terkejut sekali. "Hai Raja Kelanaswandana, mau apa kau datang kemari? Jangan pura-pura bodoh," sahut Raja Kelanaswandana. "Bukankah kau hendak merampas usahaku dalam memenuhi persyaratan Dewi Songgolangit?" Jadi kau sudah tahu," sahut Raja Singobarong dengan penuh rasa malu. "Ya, maka aku datang menghukummu." Lalu Raja Kelanaswandana mengeluarkan kesaktiannya. Seketika kepala Raja Singobarong menjadi berubah burung merak yang tadinya hingga di bahunya lalu menempel dan menyatu dengan kepala Raja Singobarong. Raja Singobarong marah bukan kepalang, lalu ia mencabut kerisnya dan meloncat untuk menyerang Raja Kelanaswandana. Namun Raja Kelanaswandana segera mengayunkan cambuk saktinya yang bernama Samandiman ke tubuh Raja Singobarong. Cambuk itu dapat mengeluarkan hawa panas dan suaranya seperti terlihat halilintar. Begitu terkena sabetan cambuk itu, Raja Singobarong terpental dan gelepar di atas tanah. Seketika tubuhnya terasa lemah dan berubah menjadi binatang aneh berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Ia tidak dapat berbicara dan akhirnya pun hilang. Raja Kelanaswandana segera
memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Singobarong dan membawanya ke negeri Bandar Angin. Beberapa hari kemudian Raja Kalaswandana mengirim utusan yang memberitahukan Raja Kediri bahwa ia segera datang membawa persyaratan Dewi Songgolangit. Raja Kediri langsung memanggil Dewi Songgolangit. "Anakku, apa kau benar-benar bersedia menjadi istri dari Raja Kalanaswandana?" "Ayahanda, apakah Raja Kalanaswandana sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang telah hamba sampaikan?" "Tentu saja dia akan datang dengan semua persyaratan yang kau ajukan. Masalahnya sekarang apakah kau tidak menyesal jika harus menjadi istri Raja Kalaswandana? Jika hal itu sudah menjadi jodoh, hamba akan menerimanya sebagai suami hamba, ayahanda, dan hamba akan merubah kebiasaan buruk Raja Kalaswandana yang suka kepada laki-laki itu." Demikianlah pada hari yang sudah ditentukan datanglah rombongan Raja Kalaswandana dengan kesenian yang diberi nama reog sebagai pengiring. Raja Kalaswandana datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar dengan suara gamelan, kendang, dan trompet aneh yang menimbulkan perpaduan suara aneh tapi merdu dan merdayu-dayu, ditambah lagi dengan hadirnya binatang aneh yang berkepala dua, yaitu harimau dan merak. Pada akhirnya Dewi Songgolangit lalu menikah dengan Raja Kalaswandana dan Dewi Songgolangit diboyong ke Kerajaan Bandar Angin di Wangker untuk dijadikan permaisurinya. Lalu kesenian dinamai sebagai reog yang seiring ditontonkan sampai sekarang. Oke, itulah singkat cerita sejarah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari Blitar Channel 999. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.